Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal terkait contoh soal dari pengerjaan tugas-tugas yang berhubungan dengan parameter lalu lintas. Untuk mengingatkan kembali parameter lalu lintas yang telah diajarkan di pertemuan sebelumnya adalah kita membahas mengenai volume atau arus dengan notasi Q, dengan istilah asingnya adalah flow. Yang kedua adalah kecepatan dengan notasinya U, atau dalam istilah asingnya dalam speed. Lalu ada kerapatan dengan notasinya D, density atau K ya. Jadi ada beberapa yang menyebutkan D dan K. Lalu ada waktu antara dengan notasi adalah H atau time headway. Lalu terakhir adalah jarak antara dengan notasi S, dengan istilah aslinya adalah space headway. Kita masuk ke parameter lalu lintas yang pertama mengenai volume atau arus lalu lintas. Mungkin bagian ini saya akan sedikit menerangkan mengenai pengertian volume atau arus lalu lintas. Dalam beberapa literatur, terutama dalam USHCM, jadi USHCM itu semacam pedoman lalu lintasnya untuk negara Amerika Serikat. Di sana menyebutkan bahwa volume lalu lintas itu adalah besaran kendaraan yang lewat selama periode waktu tertentu, dengan besaran periode waktu tertentu tersebut adalah lebih besar dari 1 jam. Jadi misalkan kendaraan per tahun, kendaraan per hari, ataupun kendaraan per jam. Sedangkan untuk arus lalu lintas, flow, itu adalah besaran jumlah kendaraan yang bergerak dengan periode waktu kurang lebih sama dengan 1 jam. Jadi antara volume dan arus itu bedanya hanya di masalah periode waktunya saja. Nah, rumus umum dari volume atau arus ini adalah jumlah kendaraan yang lewat dari titik pengamatan dibagi dengan waktu pengamatan yang kita lakukan. Jadi proses mengukurnya adalah bisa dengan beberapa cara ya. Dengan kalau cara yang manual, kita bisa berdiri di tepi jalan. Jadi apapun yang lewat, kendaraan yang lewat di depan kita itu kita hitung sebagai jumlah kendaraan, asal masih dalam periode waktu yang kita tetapkan. Ada lagi istilah lalu lintas harian rata-rata atau LHR atau annual daily traffic. Jadi di sini adalah jumlah lalu lintas yang diukur dengan rentang waktu antara 1 hari sampai dengan 365 hari yang dibagi dengan jumlah hari pengamatan. Misalkan kita ambil contoh, misalkan kita melakukan survei selama 10 hari. Jadi total volume yang lewat selama 10 hari dibagi dengan 10 hari, maka didapatlah lalu lintas harian rata-rata. Nah, ini satuannya adalah kendaraan per hari dengan arah tertentu ya. Jadi Anda bisa survei untuk 2 arah lalu lintas atau 1 arah saja, tergantung dengan kebutuhannya. Kedua juga satuannya bisa diubah menjadi SMP per hari per 2 arah ataupun 1 arah. Nah, SMP ini adalah satuan mobil penumpang. Nanti kita akan belajar apa hubungannya satuan mobil penumpang dengan kendaraan gitu ya. Tapi yang pasti adalah kendaraan ini adalah bentuknya macam-macam, dengan ukuran dan berat yang berbeda, dengan kecepatan yang berbeda, dengan perilaku yang berbeda, yang mana ini bisa dibuat menjadi sama ukurannya menjadi mobil penumpang, tentunya dikalikan dengan faktor tertentu menjadikan semua kendaraan ini sama menjadi mobil penumpang. Ambil contoh, mobil bis itu mungkin ada 2 atau 3 kalinya mobil penumpang, mungkin ekivalensinya antara 2 sampai 3 kali lipat ya dari mobil penumpang. Contoh lain, misalkan sepeda motor itu ukurannya mungkin 1/4 atau 1/3 dari mobil ya. Mungkin sepeda motor ini ekivalensinya antara 0,3 sampai 0,5 dari mobil gitu. Jadi ini kita akan belajar di materi lain setelah kita belajar mengenai parameter lalu lintas.
Nah, ini adalah contoh soal dari perhitungan LHR atau ADT. Jadi di sini saya tampilkan tabel, ini mungkin kecil-kecil ya, jadi teman-teman bisa lihat di Excel yang saya upload ke Moodle. Itu adalah Excel yang saya berikan ke Anda waktu Anda mengerjakan tugas soal nomor 2. Jadi Excel ini adalah rekap angka dari database lalu lintas yang Anda dapat waktu Anda mendapatkan soal nomor 2 itu gitu ya. Jadi kalau tidak salah di soal nomor 2 itu data lalu lintasnya adalah per 15 menit. Nah, di sini sudah saya rekap menjadi dalam bentuk 1 jam. Jadi ini hari ke-1 ada 24 jam dengan jam-jam yang saya tetapkan, jam 6 sampai jam 7 dan seterusnya. Ini ada 4 hari survei gitu ya. Nah, jadi Anda tahap pertama adalah membuat dulu rekapnya. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Lalu seterusnya adalah Anda dapat menjumlahkan seluruh volume lalu lintas per hari dalam bentuk kendaraan per hari ya. Jadi ini Anda tidak melihat jenis kendaraannya apa, Anda totalkan saja jumlah semuanya. Lalu Anda dapat volume total. Nah, volume total inilah dibagi dengan jumlah hari pengamatan. Sebagai contoh, volume hari ke-1 ini yang saya dapat adalah 50 ribuan ya, 50.051 kendaraan per hari. Hari kedua adalah 50.243 kendaraan per hari. Hari ketiga adalah 6.011 kendaraan per hari. Hari keempat adalah 100.001.445 kendaraan per hari. Nah, selanjutnya ini dijumlahkan. Mendapatkan total sebesar 207.750 kendaraan per 4 hari. Maka LHR-nya adalah 51.937 kendaraan per hari. Jadi contoh pengerjaan sederhana dari LHR dengan datanya ada 4 jenis kendaraan gitu ya. Jadi ini cara mengerjakannya mudah, hanya mungkin merekapnya yang agak lama dari tugas. Baik, tadi adalah penjelasan dan soal mengenai lalu lintas harian rata-rata tahunan dengan data lalu lintas kurang dari 365 hari. Kita tadi hanya punya 4 database arus lalu lintas ya. Jadi kita mengerjakan seperti tadi. Nah, sekarang kita akan mengerjakan kira-kira bagaimana kalau kita memiliki data lalu lintas besar sama dengan 365 hari. Jadi kita punya data yang besar ya, sehingga kita seolahnya harus diolah sedemikian rupa agar mudah menghitung LHRT atau ADT. Nah, di sini dalam soal nomor 2 itu diberikan bahwa Anda diberikan besaran arus lalu lintas selama 12 bulan dari Januari sampai Desember dengan keterangan volume lalu lintas dalam satu bulan, di mana di situ ada volume lalu lintas harian dalam 1 bulan dan ada volume lalu lintas harian hari kerja dalam 1 bulan. Dalam soal tersebut juga diberitahukan jumlah hari per bulannya untuk total hari dalam sebulan dan juga jumlah total hari kerja dalam 1 bulan. Nah, jadi ada 2 hal yang Anda kerjakan di sebagian soal ini, yaitu mengerjakan LHRT, lalu lintas harian rata-rata tahunan, dan LHKRT, lalu lintas harian kerja rata-rata tahunan. Pertama kita ke yang LHRT dulu. Nah, jadi di sini Anda buat dulu rekap atau pisahkan tabel yang baru lah. Anda buat tabel yang baru supaya lebih mudah. Di mana di sini kita kerjakan arus lalu lintas selama 1 bulan, yang ada 12 bulan di sini ya. Jadi kita memiliki volume lalu lintas selama 1 tahun di semua hari ya. Dijumlahkan di sini saya dapatkan adalah 542.5 kendaraan per tahun. Sedangkan jumlah harinya total selama setahun adalah 365 hari. Sehingga LHRT-nya adalah total kendaraan selama 12 bulan dibagi dengan 365 hari. Jadi didapatkanlah 15 kendaraan per hari untuk rata-rata tahunannya. Selanjutnya bagaimana dengan lalu lintas harian kerja rata-rata tahunan atau LHKRT.
Jadi untuk annual average working daily traffic ini cara mengerjakannya sama dengan LHRT, hanya saja total volume hari kerjanya adalah betul-betul jumlah arus lalu lintas pada hari kerja dan dibagi dengan jumlah hari kerja selama pengamatan. Jadi kalau dalam soal tersebut, ini kan soalnya menyambung ya dengan yang tadi. Kita buat tabel baru saja biar tidak pusing gitu ya. Anda membuat tabel baru berupa kolom bulan, lalu ada kolom volume lalu lintas harian kerja dalam 1 bulan, lalu ada jumlah hari kerja dalam 1 bulan. Nah, di sini sama pengerjaan seperti yang tadi. Anda totalkan volume lalu lintas pada hari kerja selama 1 tahun dibagi dengan jumlah hari kerja selama 1 tahun. Didapatlah LHKRT di sini adalah 10 kendaraan per hari kerja. Nah, satuannya beda dengan yang tadi ya. Yang tadi satuannya hanya kendaraan per hari. Kalau yang ini satuannya adalah kendaraan per hari kerja. Sekarang kita masuk ke dalam bagian volume lalu lintas rencana atau VJP. Jadi volume jam perencanaan atau design hourly volume. Jadi ini adalah volume rencana lalu lintas yang mana kita tahu bahwa setiap saat arus lalu lintas itu akan berbeda-beda terus ya. Sifatnya tidak memiliki nilai yang sama, tetapi memiliki pola yang serupa ya. Jadi beda ya, antara nilai dengan pola itu beda ya. Kalau nilai itu adalah angka besaran arusnya berapa, kalau pola itu adalah bentuk karakteristik lalu lintas selama 1 hari, baik hari kerja ataupun hari non libur ya, hari non kerja. Nah, di sini sebagai seorang perencana lalu lintas kita harus bisa menetapkan berapa besaran volume jam perencanaan. Nah, tidak juga kita bisa pakai ya VJP ini dengan jam puncak misalkan ya. Kalau kita mendesain jalan dengan jam puncak, mungkin itu bisa over design ya. Tapi kalau kita merancang infrastruktur jalan dengan volume jam yang minim, mungkin kita bisa under design ya. Mirip seperti perencanaan dalam bidang sipil pada umumnya. Nah, jadi secara konsep bahwa volume jam perencanaan ini adalah volume lalu lintas yang mungkin sering muncul selama periode waktu tertentu ya. Misalkan dalam 1 hari ini kemungkinan muncul sekian kendaraan per jam itu ada berapa kali. Nah, kita di sini biasanya tidak selalu menentukan volume tersebut dengan volume yang maksimum, tetapi dengan volume yang mungkin sering muncul di sepanjang hari atau sepanjang pengamatan kita. Nah, di sini dijelaskan bahwa VJP yang akan digunakan untuk perencanaan haruslah sedemikian rupa sehingga satu katanya volume tersebut tidak boleh terlalu sering terdapat pada distribusi arus lalu lintas setiap jam untuk periode 1 tahun. Ya, jadi ini bukan volume maksimum sekali lagi ya. Jadi tidak perlu sering muncul katanya. Nah, apabila ada volume lalu lintas per jam yang melebihi volume jam rencana, maka kelebihan tersebut tidak boleh mempunyai jumlah yang terlalu besar. Ini juga sifatnya bisa ditetapkan gitu ya. Jadi andai kata ada volume yang lewat lebih besar dibandingkan volume jam perencanaan kita, tentunya secara logika jalan akan macet. Nah, ini dibolehkan asal memiliki jumlah yang tidak terlalu besar. Berapa jumlahnya ini? Ya ini tidak ada ketentuannya, tetapi dalam beberapa dasar-dasar ilmu lalu lintas disebutkan bahwa volume jam perencanaan itu bisa didapatkan dari tumit dari akumulasi atau pengurutan data arus lalu lintas dari yang terbesar sampai yang terkecil selama 1 tahun ya. Jadi bagian lekuknya itulah yang digunakan sebagai volume jam perencanaan. Nah, yang ketiga adalah tadi hubungannya dengan over design ya. Jadi kalau kita menggunakan volume lalu lintas yang maksimum, maka biaya untuk kita membuat infrastruktur akan menjadi mahal gitu ya. Jadi kita mentolerir beberapa arus yang mungkin lebih besar dibandingkan volume jam rencana.
asal jumlahnya tidak terlalu besar ya. Mungkin misalkan dalam sehari itu ada 24 jam, volume jam rencana kita misalkan 1000 kendaraan per jam, ternyata ada 1-2 jam yang lebih dari 1000, nah itu dapat ditolerir ya. Nah, VJP ini ada hubungannya dengan lalu lintas harian rata-rata tahunan ya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sejak dahulu ya, dimulai dengan ASTO ya, lalu ada Departemen PU. Di sini di dalam buku manual kapasitas jalan Indonesia MKJI itu ada nilai namanya nilai faktor K ya. Jadi VJP ini atau volume jam per jam ini adalah faktor K dikali dengan LHRT. Nah, untuk wilayah Indonesia K itu kisarannya antara 8 sampai 12% dari LHRT ya. Jadi untuk jalan luar kota dan jalan bebas hambatan, nilai K itu adalah rentangnya antara 10 sampai 12. Kita ambil moderat saja 11% gitu ya. Nah, untuk jalan dalam kota itu rentangnya antara 8 sampai 10%. Ya, kita bisa ambil moderat 9%. Ya, jadi angkanya bisa Anda ambil berapa saja asal masih ada dalam rentang tersebut. Menyambung dengan soal sebelumnya, yang mana di situ Anda diminta untuk mengerjakan volume jam perencanaan dari nilai LHRT dan LHKRT dari soal sebelumnya, di mana LHRT adalah 15 kendaraan per hari, lalu LHKRT adalah 10 kendaraan per hari kerja, dengan asumsi, saya asumsikan di sini jalannya jalan luar kota, maka saya ambil K-nya adalah 11%. Saya peroleh volume jam perencanaan adalah untuk LHRT ya, VJP-nya adalah 2 kendaraan per hari. Untuk LHKRT VJP-nya adalah 2 kendaraan per hari. Kenapa ini bisa sama? Kebetulan saja gitu ya. Ini adalah pembulatan ke atas. Kendaraan itu nggak ada yang koma ya. Jadi ini kita bulatkan ke atas. Selanjutnya kita ke parameter lalu lintas yang lain mengenai faktor jam sibuk. Faktor jam sibuk ini notasinya dalam beberapa buku literatur ada yang menulis F, ada yang menulis FJS untuk buku-buku bahasa Indonesia misalnya. Nah, F ini adalah volume yang terjadi selama 1 jam. Artinya volume yang terjadi selama 1 jam itu bukan sesuai jam yang ada di arloji gitu ya. Jadi bukan jam 6 sampai jam 7 atau jam 7 sampai 8, bukan ya. Tapi bisa saja jam 6 lebih 3 sampai jam 7 lebih 3 atau jam 8 lebih 15 sampai jam 9 lebih 15, asal jumlahnya 1 jam ya. Dibagi dengan 4 kali ya arus lalu lintas maksimum yang terbesar selama 15 menit pada jam tersebut. Saya ulang ya, jadi F ini adalah volume dalam 1 jam yang Anda maksud ya, dibagi dengan 4 kali arus lalu lintas maksimum selama 15 menit yang ada pada jam tersebut. Itu adalah rumus umum dari faktor jam sibuk. Ini adalah contoh hitungan faktor jam sibuk. Ini saya ambil dari bukunya Pak Dwi Prasetyanto. Di sana ada contoh hitungan mengenai faktor jam sibuk. Jadi ada tabel dalam 1 jam dengan data arus lalu lintas per 15 menit. Di sini diketahui data sebagai berikut ya. Jadi total arusnya adalah 3.850 kendaraan per jam. Nah, di sini kita lihat arus per 15 menit mana yang paling besar. Nah, di sini dapat Anda lihat yang terbesar adalah pukul 06.45 sampai pukul 07. Di sana arusnya adalah 1.250 kendaraan per 15 menit. Nah, jadi faktor jam sibuknya adalah volume selama 1 jam dibagi dengan 4 kali arus 15 menit maksimum, 4 kali 1.250. Dihasilkanlah faktor jam sibuknya sebesar 0,77. Baik, kita lanjut ke parameter lalu lintas yang lain, yaitu kecepatan. Ini sudah saya jelaskan di kuliah minggu lalu, di mana ada pengertian kecepatan dan kelajuan gitu ya. Nah, di sini kita membahas 2 jenis kecepatan, mikroskopis dan makroskopis ya. Nah, dalam kuliah lalu lintas ini kita akan membahas dulu yang mikroskopis ya. Jadi kecepatan individual
setiap kendaraan dengan waktu dan tempat yang terbatas. Beda dengan yang makroskopis yang sifatnya mungkin akan secara tempat luas, secara waktu juga panjang, secara ukuran data juga banyak ya. Kita akan belajar dulu yang mikroskopis. Di sini ada beberapa jenis kecepatan yang perlu kita pelajari. Ini saya sebut dulu ya, yaitu ada spot speed atau kecepatan setempat, ada time mean speed adalah kecepatan rata-rata waktu, ada space mean speed atau rata-rata kecepatan rata-rata ruang, ada free flow speed alias kecepatan arus bebas, ada running speed adalah alias kecepatan berjalan, yang terakhir adalah travel speed ya, alias kecepatan perjalanan. Nah, dari ke-6 jenis ini kita akan belajar satu persatu ya. Nah, tapi yang paling dasar adalah yang pertama adalah spot speed ya. Kenapa disebut spot ya? Spot itu artinya titik ya. Jadi kalau kita ibaratkan ada sebuah kendaraan yang lewat, maka sebenarnya kendaraan itu sebenarnya akan melewati titik-titik pergerakan ya. Misalkan dia bergerak sepanjang 1 kilo. Nah, titiknya ini bisa saja per 1 meter ya, per titik ya, ataupun per senti bisa, ataupun per 10 kilo juga, per 10 meter juga bisa. Jadi artinya yang namanya spot itu adalah pada titik tertentu ya. Nah, di sini cara menghitungnya adalah menggunakan rumus umum kecepatan, di mana adalah jarak dibagi waktu. Hanya saja disyaratkan bahwa L ini atau panjang ruas jalan pengamatan ini harus dipastikan bahwa kecepatan kendaraan yang kita amati itu tidak berubah ya. Artinya dia stabil sepanjang L itu. Andai kata dia stabil sepanjang L itu, maka itu adalah sama dengan spot speed ya. Jadi kalau kita amati kendaraan dengan jarak tertentu, misalnya kita survei kecepatan di jalan nih, manual. Nah, misalkan kita membuat L-nya ini sepanjang 25 meter misalkan. Nah, itu cukup waktu bagi kita untuk mengukur kecepatan kendaraan dari titik 1 ke titik 2 sepanjang 20 meter. Nah, bagaimana kalau panjangnya diperpendek menjadi 20 meter? Mungkin masih bisa ya. Bagaimana kalau diperpendek lagi? Itu akan sulit bagi surveyor untuk mendapatkan data waktu tempuhnya ya, karena belum habis dia melihat jam atau memijit stopwatch, kendaraan sudah lewat di titik yang kedua. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu yang memang menjadi batas manusia dapat mengukur sebuah kecepatan. Ambil contoh lagi, kalau kita L-nya kita perpanjang saja, Pak, L-nya dibuat 1 kilo saja biar enak menjit stopwatch-nya. Nanti kita tinggal hubungi surveyor yang lain yang titik sebelah sana dengan handphone atau dengan walkie-talkie. Nah, kalau L-nya terlalu panjang, itu kemungkinan si pengemudi akan merubah kecepatannya sepanjang perjalanan, sehingga kita tidak akan mendapatkan spot speed ya, pada L itu gitu ya. Jadi artinya L terlalu panjang juga tidak menjamin Anda akan mendapatkan nilai spot speed. Tentunya ada ukuran-ukuran tertentu di mana L ini disyaratkan. Nah, Bina Marga dulu pernah menetapkan waktu tahun 90 mengenai metode survei perhitungan pecacahan kendaraan dan waktu perjalanan ya. Itu ada pedomannya, Anda bisa download, nanti mungkin akan saya masukkan ke Moodle gitu ya. Jadi di sana disebutkan bahwa untuk jalan dalam kota dengan kecepatan yang relatif rendah sekitar 20 km per jam gitu ya, 20 sampai 30 km per jam, Anda bisa menetapkan L ini sepanjang 25 meter gitu. Nah, untuk jalan antar kota dengan kecepatannya lebih tinggi dari 40-an ya, 40-50 gitu ya, itu Anda itu Bina Marga menetapkan L-nya sampai 50 meter. Nah, bagaimana kalau kecepatan di atas itu? Bina Marga menyarankan L-nya sepanjang 75 meter. Jadi memang ada ukuran-ukuran tertentu di mana Anda bisa mendapatkan nilai spot speed. Nah, itu nilai panjang tadi merupakan hasil riset dari Bina Marga yang disandingkan dengan kalau sekarang dapat dengan mudah dicek dengan data radar gun ya, atau speed gun. Jadi kita bisa cek kalau speed gun itu memang betul-betul di titik tersebut ya. Nah, kita bisa cek ukuran-ukuran tadi dengan speed gun. Yang kedua adalah time mean speed atau dengan notasi UT ya. Nah, ini adalah total dari rata-rata dari spot speed
Jadi ada beberapa kendaraan yang memiliki sport speed, itu dibagi dengan jumlah kendaraannya ya, itu time speed namanya. Jadi adalah rata-rata dari sport speed. Lalu adalah space mean speed. Nah ini agak sedikit beda pemahamannya dengan time speed. Ini selalu sepasang ya, antara time mean speed dengan space mean speed itu selalu sepasang. Nah kalau time mean speed itu pengertiannya adalah andaikan Anda bayangkan ya, satu ruas jalan dengan beberapa kendaraan. Nah, time mean speed itu adalah kecepatan pada waktu yang sama untuk semua kendaraan. Jadi, misalkan di dalam ruas jalan itu ada 5 kendaraan. Nah, saat Anda mau menghitung, misalkan saya pengen tahu spot speed pada jam sekian. Nah, itu Anda bisa kayak menghentikan kendaraannya, kayak mempause ya. Nah, di titik-titik itu Anda hitung berapa kecepatannya, kecepatan titiknya berapa, dijumlahkan dibagi dengan jumlah pengamatan Anda, itu time and speed. Nah kalau space mean speed itu adalah Anda bayangkan Anda punya ruas jalan, satu ruas jalan gitu ya, itu sebagai ruangan kendaraan itu bergerak. Nah sepanjang ruangan itu tentunya kecepatannya akan berubah-ubah gitu ya. Maka setiap kendaraan ini harus Anda tahu berapa sih waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menempuh ruang tersebut. Sehingga untuk menghitung space mean speed ini Anda harus memiliki data waktu tempuh setiap jenis kendaraan. Nah, cara menghitungnya tentunya adalah jumlah kendaraannya dikalikan panjang yang Anda tetapkan dibagi dengan total waktu tempuh setiap kendaraan, setiap N gitu ya. Jadi Anda akan mendapatkan nilai US di sana. Mungkin sebelum kita ke contoh pengerjaan rekap data kecepatan ya, saya ingin sedikit klarifikasi dari data Excel yang diberikan ya. Itu kalau tidak salah di worksheet yang pertama itu, sheet yang pertama itu adalah speed ya. Di sheet yang pertama itu speed, tapi data di dalamnya volume lalu lintas ya. Nah itu datanya coba Anda ubah aja jadi kilometer per jam ya. Jadi pura-puranya Anda ubah tabel ya, kepala tabel yang ada di worksheet speed itu harusnya adalah kecepatan dalam bentuk kilometer per jam ya. Jadi bukan volume lalu lintas dalam 15 menit ya, itu salah ya. Harusnya kecepatan itu ya, kilometer per jam. Jadi Anda punya data kecepatan selama 4 hari dengan 4 hari 3 hari ini ya, ada 4 kalau nggak salah ya, sama kayak tadi, dimana kecepatan yang Anda punya adalah kecepatan mobil penumpang, mobil besar ya, truk dan bis, dan sepeda motor ya. Di sini Anda bisa melakukan rekap seperti Anda merekap data lalu lintas yang pertama tadi gitu ya. Anda bisa membuat data rata-rata kecepatan selama 1 jam misalkan, bisa boleh ya, 06 sampai 07 itu misalkan ada 4 kecepatan kendaraan penumpang Anda rata-ratakan, ada 4 kecepatan kendaraan berat Anda rata-ratakan, ada 4 kecepatan sepeda motor Anda rata-ratakan. Maka Anda akan memperoleh dari jam 6 sampai jam 7 itu rata-rata kecepatan setiap jenis kendaraannya berapa. Itu silahkan Anda lakukan ya, sampai mendapatkan 4 hari atau 4 tabel ya, kalau nggak salah ada 4 tabel di bawah ini. Anda akan mendapatkan kecepatan selama 4 hari itu. Nah Anda bisa melakukan rata-rata deh ya. Jadi selama 4 hari itu berapa sih rata-ratanya untuk mobil penumpang pada jam 6 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 8 dan seterusnya. Jadi ini hanya masalah merekap data saja gitu ya. Nah, nanti Anda akan mendapatkan berapa besaran arus lalu lintas yang lewat, kecepatan yang lewat rata-rata ya untuk mobil penumpang, truk dan bis, sepeda motor ya. Nah, nanti bahkan Anda bisa merata-ratakan semuanya ya. Jadi untuk mobil penumpang, truk dan sepeda motor ini Anda bagi rata saja berapa itu rata-ratanya. Jadi nanti Anda punya beberapa tabel memang dalam mengolah ini. Nah, mungkin Anda di tabel terakhir mungkin Anda membuat rekap di sana gitu ya. Jadi Anda buat tabel rata-rata kecepatan mobil penumpang, rata-rata kecepatan truk dan bis, rata-rata kecepatan sepeda motor, dan rata-rata total ya antara mobil penumpang, truk dan sepeda motor ya. Jadi Anda punya tabel akhir ya, yang seperti saya tunjukkan di dalam video ini ya, atau dalam materi yang slide yang ada di Moodle gitu ya, di halaman 19 ini gitu ya, mengenai contoh rekapitulasi data kecepatan dengan volume setiap kendaraan ya pada waktu tertentu. Nah setelah Anda mengolah data ini,
Anda punya tabel terakhir ini, Anda bisa melakukan penggambaran ya. Nah, penggambarannya seperti ini gitu ya. Anda punya 4 garis gitu ya. Garis pertama adalah mobil penumpang yang warna biru yang saya itu ya. Yang coklat adalah mobil truk dan bis, yang abu-abu itu adalah sepeda motor, nah yang kuning itu adalah rata-rata dari keseluruhan ya. Jadi kita bisa lihat profil kecepatan rata-rata kendaraan dari data yang kita punya gitu ya. Jadi bahwa di sini bisa kita simpulkan ya, kecepatan tertinggi yang diperoleh itu terjadi pada waktu dini hari ya. Jadi antara mulai jam 1 mungkin ya, mulai jam 1-an mungkin ya, mulai naik sampai jam dini hari gitu ya. Kecepatan tertingginya waktu dia menjelang pagi dan siang itu cenderung turun gitu ya, mungkin karena kemacetan lalu lintas.